الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل القدس ليقرب بالصلاة كعبة الأربع أشهد أن الله berikan lana dan Muhammadan Rasul Islamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jarihil barrati ya amma ba'd. Faya yuhadidun usikum wa nafsi bitaqwallah wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi nabiyil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Seraya mengajarkan puji dan syukur atas seluruh alhamdulillah. Hari ini kita semua dengan iroda dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan rahmat, kita bisa bermujalasah, bermujahadah di haflah mubarakah Masjid As-Siddiq ini. Semoga gerak dan langkah kita dan rumah senantiasa menjadi milik ibadah dan puncaknya kita semua mendapatkan barokah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya ila yaumil qiyamah. Selaku khatib, saya berwasiat khusus untuk diri saya sendiri dan seluruh jamaah. Mari kita jadikan momen yang terindah ini adalah dalam rangka kita membuka pintu langit, bersujud pada ilahi, bersujud di atas tanah, sebenarnya adalah membuka pintu langit. Karena kita adalah seorang hamba yang semestinya selalu tunduk dan patuh atas seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya perbekalan bagi kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, saudara-saudara kita kemarin telah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Adalah puncaknya pelaksanaan haji. Mereka begitu sumringah meneteskan air mata, teringat akan seluruh dosa-dosa semenjak dari dewasa sampai melaksanakan wukuf di padang Arafah. Terbayang sudah betapa banyak dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak dosa-dosa kita terhadap ayah dan bunda kita. Betapa banyak dosa-dosa kita kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat-sahabat kita. Jika suatu saat Allah memanggil kita ke hadapannya, apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Bagi mereka adalah kebahagiaan, karena percaya pada saat wukuf di padang Arafah, Allah mengabarkan kepada seluruh malaikat. Allah bangga karena hamba-hambanya tertunduk malu di hadapan Allah, teringat dosa-dosa mereka, memohon ampunan kepada Allah untuk dirinya, untuk ayah bundanya, dan orang-orang yang meminta diampunkan pada saat wukuf di padang Arafah. Ini puncak prestasi bagi orang-orang yang melaksanakan haji ke Baitullah, wukuf di padang Arafah. Pertanyaannya, kalau mereka betapa bahagia, mereka pulang ke Indonesia dalam keadaan suci dan bersih, apakah kita yang harus kita lakukan di sini? Adalah sebuah harapan saja seperti itu. Betapa sulitnya kita berangkat haji ke Baitullah. Tetapi
Percayalah, Allah sangat sayang kepada hamba-hamba-Nya. Allah telah memberikan jalan pada tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Allah berikan peluang buat kita. Ayo laksanakan saum di hari Tarwiyah. Ayo laksanakan saum di hari Arafah. Karena hari itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga saja kita yang telah melaksanakan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah. Ma'asyiral muslimin wa zuhratal mu'minin rahimahumullah. Bersemi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang bapa Abul Anbiya, seorang khalilullah, seorang pilihan Allah, seorang Nabi yang berulul azmi dan gelar-gelar yang lain. Karena beliau dengan ketabahan, karena beliau dengan kekuatannya dan keyakinan sebagai khalifah muslim, sebagai yang selalu lurus tegak atas perintah Allah, keyakinan dan akidah yang sama. Apa saja perintah Allah, Nabi Ibrahim laksanakan. Mari kita berjanji atas apa yang telah menjadi suri tauladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan akidahnya, Nabi Ibrahim itu selalu melaksanakan Idul Kurban, melaksanakan dengan 1000 kampung setiap tahun, 100 unta, 100 sapi, dan 10 unta selalu beliau lakukan sebelum disyariatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai umatnya sangat kagum dan takjub karena luar biasa seluruh hartanya, karena ini perintah Allah, beliau lakukan seperti itu. Pertanyaan, hari ini Allah berikan rezeki pada kita, masihkah kita akan menghindar akan perintah Allah? Padahal seorang hamba yang harus taat pada Allah. Apakah kita memiliki kekayaan itu karena ada panggilan dari Allah untuk berkurban hari ini sebagai bentuk ketaatan? Mari semoga saja hari ini tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13 kita lihat rekening kita lihat kekayaan yang ada kita. Ayo buktikan akan kita kepada Allah, laksanakan pelaksanaan kurban bagi kita. Satu saat Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, kalaulah aku punya anak dan Allah perintahkan pada aku untuk menyembelih anak, maka aku akan laksanakan. Beliau pernah menyatakan itu pada usia lebih dari 80 tahun, berisikan Siti Hajar. Kemudian beliau menikah kepada Siti Hajar pada usia yang sangat rendah, hampir 100 tahun. Beliau dia memberi seorang anak laki-laki dari Siti Hajar. Pada saat sedang lucu-lucunya, maka datanglah perintah Allah yang sangat luar biasa. Dalam mimpinya beliau diperintahkan untuk menyembelih anak. Bisa dibayangkan seorang anak yang dicita-citakan olehnya dalam kurun waktu berapa puluh tahun lama, datang perintah Allah untuk menyembelih anak. Apa yang terjadi? Hari pertama, hari kedua masih dalam keraguan. Tetapi ada langkah yang terbaik oleh beliau lakukan adalah melaksanakan musyawarah dengan keluarganya, musyawarah dengan anaknya. Wahai anakku, aku mendapatkan perintah, aku bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu, wahai anak? Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbah. Wahai anakku,
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih. Ayat tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Karena kekuatan akidah dan keyakinan, karena ketaatan kepada Allah, maka beliau ajak musyawarah dengan keluarga. Fandur mada tara, maka pikirkan apa pendapatmu tentang perintah ini. Pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Ismail ini sebenarnya mengandung pelajaran berharga bahwa seorang ayah atau seorang tua tidak ada jeleknya, bahkan sangat bagus memberikan hak bertanya atau mengemukakan pendapat bagi anak-anaknya berkaitan dengan masa depan mereka, apalagi menyangkut soal hidup dan mati. Dengan kata lain, ini sesungguhnya pelajaran tentang demokrasi atau musyawarah, di mana dialog untuk mencapai persepsi yang sama diperlukan untuk meraih tujuan baik yang akan dicapai secara bersama-sama. Dengan cara seperti ini, tentu keikhlasan untuk menerima sebuah keputusan bisa dicapai dengan baik secara bersama pula. Maka tidak mengherankan ketika memberikan jawaban kepada Ibrahim, Ismail menjawab dengan jawaban yang sangat bagus, penuh kesabaran dan keikhlasan. Sebagaimana dalam ayat menyatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dengan ketaatan kepada Allah yang sangat luar biasa, sebagaimana ditunjukkan Ibrahim dan Ismail, maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim sebagaimana termaktub dalam surat As-Saffat ayat 105 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah hanya menghendaki ketundukan dan penyerahan diri Nabi Ibrahim AS, sehingga tiada lagi tersisa dalam diri beliau kecuali ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim meyakini tidak ada perintah yang lebih berharga dan lebih tinggi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim rela mengorbankan segalanya, termasuk yang paling berharga adalah anaknya sendiri. Pengorbanan yang penuh dengan kerinduan, ketenangan, kedamaian, dan keyakinan akan kebenaran. Maka Allah kemudian menebus putra itu, Ismail, dengan seekor hewan sepilihan yang sangat besar. Ini pelajaran bagi kita. Mari perkuat ketaatan kita. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pimpinan hal-hal yang baik dan benar. Tidak ada kata lain kecuali adalah taat. Dengan peristiwa inilah maka bagi kita mendapatkan gambaran dan kekuatan. Sebuah pengorbanan, sebuah keikhlasan patut kita lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada tanggal 10 Zulhijjah ini kita semua seluruh dunia melaksanakan kurban. Kurban dalam dimensi vertikal adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan keriduannya. Sedangkan dalam dimensi sosial, kurban bertujuan untuk menggembirakan kaum umatnya pada hari raya Idul Fitri. Saatnya kita sebagai hamba-Nya Allah adalah memperkuat kita ketaatan melalui ibadah-ibadah mahdoh, dan kita meledarkan sejak kita kepedulian kepada sesama saudara-saudara kita yang belum beruntung seperti ini.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma 'amila adamiyyun min amali yawmin nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam, innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quru'iha wa syariha wa dalaqiha wa anna ad-dama la yaqaw min Allah bi makanin qabla yaqa'a min al-ard fati'u bina nafsa." Siti Aisyah beliau menjelaskan bahwasanya tidak ada lagi yang paling dicintai pada hari ini oleh Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah kecuali mengalirkan darah dari kurban yang kita lakukan. Maka bermohonlah kepada Allah, semoga kita semua diberikan keluasan rezeki dan kita bisa melaksanakan kurban bagi diri kita atau keluarga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena betapa termasuk sunat muakkad, bahkan imam yang lain menyatakan termasuk wajib melaksanakan kurban, tetapi secara masyhur termasuk sunat muakkad. Sampai-sampai baginda Rasul menyatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan sedangkan ia tidak berkurban, janganlah dekat-dekat musalla. Ini betapa pentingnya bagi kita melaksanakan kurban. Tetapi yang lebih penting lagi bukan sebuah keterpaksaan. Karena dalam ayat 30 surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanallaha luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Yang paling penting adalah kita dilatih untuk sebuah keikhlasan, ikhlas untuk melaksanakan semua perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salat Idul Adha berlangsung pada tanggal 10 Dzulhijjah karena bulan ini dilaksanakan ibadah haji dan suci Mekah Al-Mukarramah. Mungkin sayup-sayup terdengar oleh kita kalimat talbiyah yang dikembalikan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji melalui berbagai macam itu. Mereka berseru, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika." Suara itu bergema terus di setiap waktu dan tempat. Ya Allah, kami beri panggilan. Sesungguhnya setiap getaran pujian adalah bagimu ya Allah. Sejatinya setiap tetes kenikmatan berasal darimu ya Allah. Sebenar-benarnya Engkaulah Raja di Raja dan penguasa kami. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah Allah, diberikan kemampuan dengan ikhlas untuk melaksanakan Idul Kurban bagi diri kita atau keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله
الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعمه تتولى كالأبطال وأشكر على متردد فضله المدرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبد الله من حج واعتمر وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد فيا حاملون أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ورحمة واليمن والبركة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن أمر يقربنا إلى النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا جبار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الأكبر استغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته